Jenengan itu kan guru sekolah dasar. Iya. Nggih, lah ya kita kan sekolah dasar Kita memang itu. semua sekolah Iya, dasar, Mbak Asti. rasanya ngelakuin itu. Nggih. Iya. Tunggu Bu Marsiti. Kanton yang mana? Tunggu Bu Marsiti dulu. Halo, pripun Bu? Iya. Masuk berdua. Nggih. Yang kedua itu loh, yang bawah, yang tengah. Jenengan video call, kita masuk ruang virtual kelompok 2. Kembali ke LMS tadi. Pak Bud, Nggih. Sudah saya rekam kok. Oh nggih, bentar Bu Marsiti. Enggak, kalau boardnya jenengan sudah saya rekam, hingga nanti Nggih, terima kasih Bapak. Ya. Saya sudah bisa ngerekam tiga-tiganya kok. Yang mana, Pak? Bawah. Masuk dulu, masuk ruang kolaborasi itu dulu. Jangan klik. Ya. Jangan klik. Yang atasnya no, atasnya itu. Untuk kanvanya pakai gini punyanya Sinten nggih? Monggo Bu. Mendadak saja. Nggih. Nggih, sekedar kalau buka riyen nggih. Nggih, Bu call. Nggih, Bu masuk itu. Pripun Bu? Pun clear. Untuk Nggih. kanvanya saya taruh di papan di sini nggih. Nggih. Niki sudah lengkap nggih niki? Sudah? Nggih, untuk kanvanya saya share di sini nggih. 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 Bentar. Nanti tolong yang share screen Pak Budi atau yang lain, soalnya saya pakai Chrome ini. Saya share di papan dulu. Kedap nggih, radi keluar-keluar. Linknya dikirim aja Bu Asti.
Nggih, Biar ini bisa masih dibuka itu Ibu Rini. Apa itu namanya? Masih keluar-keluar sinyal saya untuk membuka apa itu namanya? Nah, ini sudah untuk membuka Canva. Nggih, sudah. Sudah saya share di papan di sini nggih. Nanti yang share screen sinten monggo. Sudah bisa dilihat? Sampun? Monggo Pak Budi, saya jenengan yang share screen Pak Ya, Budi. yang share. Bu, saya sambil diskusi ini ada permasalahan sedikit di sekolah. Bentar. Ibu, ini enggak apa-apa. Mbak Iin nggak pakai toh, pakai Canva atau gimana? Bu, Bu Iin, Bu Rini, sudah share? terus. Ya, sebentar nih saya buka, Mbak. Oh, bagus. Nah. Masih loading punya jenengan. Oh, Canva-nya tak buka Canva-nya masih Kelihatan tapi loading. kecil. Iya, kecil Pak, memang kecil. Ya nggak Memang apa-apa, kecil. nanti naik turun aja. Kurang gede dikit. Bentar. Iki wong papat nggak apa-apa ini. Bentar, Pak. nunggu Bu Rini, Pak. Oh, nunggu Atau ini. sebelum Bu Rini share apa itu namanya Canva saya, mungkin bisa dilihat di kasus Pak Dermawan ya. Kita bisa melihatnya di LMS juga ada. Situasi 2 SD. Mungkin kita membaca-baca dulu ngaten nggih sambil nunggu Bu Rini. Nggih, Nggih. tadi sudah sempat membaca, intinya kan Pak Dermawan itu mengajar masalah kalau nggak salah tadi masalah IPA ya kelihatannya. Nggih. Ini dari kita. Sudah muncul belum? Sampun, Bu. Ya, sudah Bu Rini. Berarti kelompok kita 4 orang nih. Iya. Ini Nggih. Oke, ini langsung, nggih. Berarti ini Oke. nanti ya, nggih. Ini digarap nanti aja, nggih. Ya, Nggih. nanti langsung ke slide nomor 4 mawon Bu Rini. Oke. Nah, ini Slide nomor 4. pembelajaran Nah. Untuk slide nomor 4 ini nanti pertanyaannya apa itu namanya? Pertanyaannya nanti ditempel di sini mawon ya. Kasusnya Iya. dulu apa pertanyaannya dulu, Bu? Monggo. Misalkan kalau yang di LMS itu di copy paste di sini enggak apa-apa. Terus nanti baru kita menuliskan pertanyaan pemantik 3 tadi, kemudian kita menganalisis pertanyaan pemantik itu tadi. Gak ngoten toh? Nggih. Mengenai kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan apa saja. Tentunya kan menentukan tujuan pembelajaran, terus memetakan
kesiapan belajarnya bagaimana, minat belajarnya bagaimana, kemudian kita tampilkan profil belajar muridnya seperti apa. Nah, berarti kalau menurut saya pertama kasusnya kita kopikan di situ dulu. Mau Oke, oke. ditotalkan atau kita ambil sebagian monggo. Kalau total kan harus berapa step kan kuatah. Tadi tak Iya. lihat. Banyak sekali ya. Nggih. Banyak sekali, nanti pakai skenario atau stepnya pakai. Ini berarti kita tulis dulu pengertian pembelajaran berdiferensiasi nggih? Atau Nggih, nanti nggak atau apa-apa. langsung? Pripun? Apa pengertian dulu baru itu pemecahan kasusnya. Nggak apa-apa Ya. bisa di depannya dikasih Iya, pembelajaran itu apa, ngoten nggak apa-apa. Nanti kita betul. Apa itu namanya untuk kasusnya nanti di copy paste ditaruh di slide 4 ini nggih. Kita sediakan 3 slide mawon untuk pertanyaannya yang Pak Dermawan itu nggih. Apa ditulis dulu pengertian pembelajaran berdiferensiasi atau yang seperti apa? Lagi, ini yang slide ini kita pengertiannya pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Ya. Ini Berarti nggih, ini- pengertiannya ini nggih. Pengertiannya di sini Bu Rini. Ini. Di slide nomor berapa ya? Nomor 4, slide nomor 4. 4 atau Ini nomor 4 ini. Nomor 3 ini. oh ya, Nanti ini nomor 4 sudah tujuan. Nah, ini ya ini pembelajaran berdiferensiasi adalah ini sudah. betul Terus nggih? ya, Kok terus ngedit. Nggih, kemudian Nah, sebentar. kemudian yang keempat itu kita tuliskan apa nggih? Kira-kira yang itu tadi loh, yang 3 konten proses produk itu loh, yang penting itu tadi loh. Niku wau napa nggih kalau kok ya lupa. Meliputi ini. Gitu. Saya lihat dulu di LMS, Bu. Ini Strategi diferensiasi. Tadi Ya, yang 3 tadi ya. Ya, Tadi kesiapan belajar murid, minat yang ini, murid, yang ini ya Pak. tapi belajar murid. Nggih. Nggih. Yang ini kan? Tak kirim ke jenengan Bu. Ini Yang, WA. yang ini sudah betul ini toh? Ya, cuma yang atasnya ini. Atasnya ini diganti apa ya? Ya, betul. Ini loh sudah Pak Buti sudah tak tulis. Oke. tahapan pembelajaran ada 3 aspek nih. Ya, yang itu loh konten, proses, produk. Nih, konten Pengertiannya itu sudah punya belum? Ini pengertiannya ini. Itu Pak pemerintah. Yang Pengertiannya 3 sudah tadi. ini Pak Budi. Yang 3 Sudah. tadi dijelaskan lagi. Sudah. Ya. Kesiapan belajar itu apa? Ini berarti Minat ini murid ini berapa? dihapus ya. Jabarkan semua jadi ini. J3 itu yang kita jabarkan. Saya Pak Budi. Pripun? Kesiapan belajar, minat, profil belajar murid, ini tadi kategori ini apa nggih? Lagi Tahapan makanya pembelajaran. dijelaskan dulu itu. Kalau yang konten proses produk tadi. Strategi diferensiasi. Itu strateginya nanti itu. masuk di dalamnya. Itu saling berkaitan Ibu. Misal dulu. Oke. Strateginya. Kok nggak bisa tak anu ya Mbak? Pripun Bu Rini? Ini mau ditaruh di mana? Ini seperti ini pemane. Ya di Ya, atas. nggak apa-apa. Ini kenapa Mbak Asti kok anu ya? Anu terus ya? Wes Ini nang jenengan- jenengan. Nah, jenengan apa saya yang edit? Jenengan mawon. Nah, jenengan aku tak keluar biar enggak anu, aku bingung. Nggih, jenengan. Kalau tak ningali pengertian di LMS nggih. Oke, kemudian habis ini terus Strategi. kemudian baru ilustrasi kasusnya ya Pak Budi nggih. Dalam itu Baru dijelaskan kita dulu, lihat betul. ilustrasi Ini dijelaskan dulu ngoten Jelaskan pripun nggih itu Bu Rini? terus ada strategi pembelajarannya yang dipertanyakan. Nah, Oh gitu. Itu Kesiapan dari murid masing-masing apa? dijelaskan dulu. Tak kirim jenengan ya Bu, Burin. 3 Oke, itu ya. mungkin kalau ada yang kurang bagus monggo diganti lagi. Jenengan Di- tinggal di- copy paste.
Dikirim di chat aja, Pak. Di chat sini Jangan di aja. WA. Chat Oke. aja, jangan di WA. Ayam memat. Saya tak nulis yang strategi nggih. Bentar nggih, tak kelihatannya saya sudah ngoret-ngoret kemarin. Saya tak Nggih. bukakan dulu. Masih proses bentar. Di chat mawon nggih. Nggih di chat sini mawon. Oke. Profil murid, minat murid. Nggih. Kesiapan itu kan bukankah ini, Pak? Menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Oke, Kemudian dengan tak kirimnya di situ. Oret-oretan. Ini semua berarti, ini semua, Pak. Di copy Nggih, semua. lagi. Yang kelihatannya enggak nganu ya diedit lah, Bu. Ambrai. Nah, ini sedikit-sedikit sudah ada di sini. Untuk yang strateginya belum ini. Ada. Bentar, Bu. Tak copy satu-satu aja enggak amor kabeh. Bentar. Strateginya kan sudah berarti sudah masuk pertanyaan Pak Dermawan itu ya. Ini strateginya nanti dibahasnya nanti apa dibahas di sini? Masuk ke Pak Dermawannya. Nanti dibahas nanti, Pak. Kita urut-urutkan Ya. aja. Untuk strateginya kan ada berapa tuh tadi? 3 nggih. Diferensi konten, proses, produk, sama lingkungan belajar. Itu nanti nek misalkan tak tampilkan pada slide berikutnya ditambahi dengan pengertian konten bagaimana? Ada, siap. Ya. Jenengan share di sini nggih, nanti tak editnya. Ya, Bu, tak kirimnya ke sini nah ngoret-oretan ini. Nanti kita tinggal ngedit sing ketoke Pak Dermawan. Berarti ilustrasinya nanti mawon nggih. Sek. Bu Asti, Bentar, main. Bu. Burin, saya tak copy dulu, Burin. Tak copy di slide berikutnya. Dah. Begini ya, Pak Budi. Pripun? Ini ya. Nanti tes untuk yang minat belajarnya di halaman berikutnya gitu. Apa langsung di sini? Agak dhuwur. Nanti kan setelah membahas ini, menurut saya loh ini ya, sudah berarti kasus yang akan kita pecahkan. Masalah Pak Dermawan dan tadi terbaru diferensiasi ini kelihatan masuk dalam sudah kasus. Kita menjelaskan dulu masalah itu. Persiapan belajar ada 3 tadi. Pripun, setelah itu baru kita masukkan kasus pembelajaran SD tadi. Ya. Nek saya ini benar, ini kan dijelaskan kesiapan belajar apa, terus minat murid tadi apa, dan seterusnya. Kemudian slide berikutnya itu pengertiannya konten, proses produk, baru nanti kita masuk ke analisisnya Pak Dermawan. Ngoten pripun? Nggih, Bu. Nggih. Siap, Bu. Nggih. Berarti pengertiannya ganti pengertian konten, proses, produk, sama lingkungan belajar. Habis itu baru masuk. Habis itu masuk persoalannya Pak Dermawan. Dah ngoten mawon ya. Oke. Ini aku mau minta napa ki template nggih. Bu Rini nanti masih menggunakan template nomor 6 apa enggak, Bu? Gimana? Bu Rini kan
kesiapan belajar, minat murid, terus yang ketiga ditaruh di slide nomor 6, halaman 6. Oh, di situ aja. Lah ini minatnya di lembar-lembar sendiri apa di Di sini enggak apa-apa, Ibu, jadikan satu. Kalau masih bisa dibaca loh, nggih. Tapi Kekecilan, Bu. nggih, tapi ini kan Nggak kecilan. kelihatan. Bentar. Besok yang presentasi bisa nggak? Nggak kekecilan. Berarti ini di lembar sendiri-sendiri, di slide sendiri ya? Ya, Sendiri dua, nggak Tadi mau apa-apa. tak tanya, Pak Budi kan tak tanya, Pak Budi, ini dibuat slide sendiri ya, jadi satu saja Bu, ayo. Mau cek copy pas gak konsentrasi dulu slide. Satu-satu aja, Bu. Sopong kae sing dianu. Iki Oke. dhewe-dhewe ya, Pak. Ya. Siap. Kan ketok. Kayak digede nih. Dah, terbesarkan Bu Rini. Nanti variasinya nanti aja ya. Ya. Kita intinya dulu. Maaf, Bu. Tak izin minum obat dulu ya. Monggo. Monggo. Santai Yang saja. penting sehat bahagia Bu, ojo sakit toh. Migren, Pak. CGT Kemarin itu. harus bahagia dan sehat dari yang penting utama. Nanti finishingnya nanti ya Pak Budi ya. Monggo. Kita buat semua. Nanti kalau selesai waktunya masih kita perbaiki finishingnya. Tapi kan istilahnya konten yang mau kita buat kan sudah selesai gitu loh. Termasuk kan finishing untuk pertanyaan tadi kan belum kita tampilkan di slide. Ini baru pengertian. Habis pengertian nanti baru ke kasus pertanyaan pembahasan itu. Ini kok nggak ada gambarnya nggak Bu Rini? Gambarnya nanti ini slide-nya kosong semua loh Mbak, blank semua loh Mbak. Jenengan pilihnya yang blank semua. Punya saya itu template-nya juga nggak muncul ya Bu Rini. Nggak ada template semua. Saya juga bingung ini. Kok sesuai dengan kondisi Wis saya gini putih aja. semua. Ini aja. Ini tak bikin ben ketok beda lah. Nanti nek malam-malam saya longgar misalkan kurang besar kurang apa nanti tak editnya nggak apa-apa Bu. Yang penting ini sudah selesai ngoten. Oke. Template-nya itu blank semua ini. Iya, sami punya saya juga ngeblank. Nah, yo ini dari jenengan. Ya, iya. Mohon ini ngoten mawon terus lanjut kita ke slide nomor 8. Pak Budi, ini tadi bahwa manusia sebenarnya M ki M apa ki? M Marsiti ya, Ibu? Marsiti. Hah? M-nya apa, Pak Budi? Aku bingung. Sebenarnya M apa? Saya teko manusia sih. Teko manusia bae. Oh. Aku melok malih blank aku ya Ibu terus ya. Semangat Pak. Lah ngopi. Saya sih ngeblank Kak responnya cek semangat kok. Semangat Bu. Terus yang kedua tadi menjelaskan masalah konten tadi dong. Ya ini tak kerjakan ini. Di copy paste. Habis itu berarti ke pertanyaan ya Bu. Bagaimana cara guru tersebut enggak? Sek bios Bu Rini yang edit ya. Mau aku nambah esti ngono kuwi, ngorai ribu. Nah, sudah. Bentar. Nah, ini strategi pembelajaran ini kita kenalkan dulu aja. Diterangkan differentiation konten itu apa? Nah, proses itu apa? Kita ke Pak Dermawannya. Pripun Pak Budi? Siap. Lingkungan belajar ini juga toh termasuk. Lingkungan belajar apa Pak? Aku nggak roh iki. Iya, nek di LMS itu ada cuma 3 saja. Oke, mesti dimbuya nyaran ini. Aku kan lomo. Lingkungan belajar itu di sekolahan itu.
Ya, tak kayak lingkungan belajar. Berarti ada 4 Pak Budi ini, enggak 3. Ya gak apa-apa 3, ya gak apa-apa, Bu. Maksudnya kalau nih di LMS itu 3. Ya, LMS 3. Ya, yang mana? 3 Tiga ya. Kalau Tiga. 4 bisa menjelaskan nanti kalau ada yang tanya. 3 gak apa-apa. 3 gak apa-apa ya wes Bu. Sesuai teori LMS. Pasti takut kita. Lah kok nek ditanya kok nek. Kan ada yang menjawab nanti Pak Budi itu yang sudah menunjukkan kok. Nggak apa-apa beda yang lain, yang penting bisa Bu. Yuk, Oke. oke, Yuk, kita bahas Ya. ini. Kita jelaskan ini dulu. Ya Referensi dikasih konten itu artinya apa? sedikit-sedikit ngoten disukani gambaran. Ada yang sudah menemukan? Kalau belum tak lihat di LMS. Oke. Di sinten sing ngetek? Pantun kalau Kalau tak tak sing cari bedheki. dulu. Kemarin kayak di mana ya? Oh, itu tampilnya di video kalau nggak salah. Suatu metode pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memberikan materi pembelajaran kepada Kan siswa kemarin berdasarkan menurut keterampilan saya lingkungan pembelajaran itu juga berpengaruh, ngoten lho. Dadi terus tak lebokne lingkungan belajar. Lagi. Iki nggih gendera dhewe Pak, Pak. Enggak apa-apa kalau menuju. Tapi pengaruh loh Bu, Kan lingkungannya. Ya, yang penting kita bisa menjawab nanti kalau ada yang tanya. kita tulis dulu nggih, pun siap. Pun. Sing ngetek jenengan Bu? Bu Asti napa Bu Rini? Bu Rini niku sing pun di situ. Kalau tak mencet enggak apa-apa. Oke. Nah, ini pengertiannya di video di LMS itu ada, Bu, tapi arep goleki kok ya belum temu-temu. Ini sudah ketemu saya. Apa? Oke. Sing nang LMS kemarin wis tak copy pas kabeh Tak nang copy paste nanti langsung tinggal milih gitu aja ya, Bun. Nggih, Bu. Taruh di papan niku mawon. Oke. Apa yuk? Iya. Saya ketik aja Bu, njenengan pas kesel. Oh, diketik Bu Siti. Njenengan oke, niki tak Arek ganti ngopi. copy bae ya, tinggal copy paste nggih. Ya. Ngoten nggih, ben cepet. Nggih. Siap. Kena. Bisa apa ora? Di copy paste mawon Bu Siti. Ampun. Gitu. Nggih. Oke. Konten proses menurut enggak ya? Ya, konten, proses, produk. Nah niku umpun. Produknya dereng. Saya tak nulis di slide berikutnya mawon nggih, pertanyaan pematik. Diferensi proses seperti ini ya artinya? Harus mboten, Pak? Proses. Iya. Bentar.
strategi pembelajaran yang digunakan. Aku tak jawab kalimat pemantik ya. Tak kirim dan review ya. Ya. Yang proses yang di tabnya Bu Siti kayaknya sudah ada toh Bu? Sudah di sini sudah ada. Sudah. Aduh. Kok tak gawe nganu kok gak ngono sih salah. Bu Siti sudah kirim. Sudah di apa itu? Oh, ini Dicat yang ada. produk. Ini yang produk. Oke. Yang belum apa tadi? Saya tak di slide 9 ya. Diferensiasi proses produk ini sudah produk. Proses konten. Proses. Yang konten belum ya tadi? Belum Sudah ketemu. itu, sudah itu. Oh, sudah. Oke, sebentar. 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 Yang konten. Aduh. Proses. Ini yang mana yang dipakai Bu Siti? Yang bawah atau yang atas? Yang diferensi proses yang ini atau yang mana? Halo? Pripun? Ya, kalau punyanya Pak Buti kan itu dari jawaban dari soalnya. Kalau yang punya saya kan arti dari diferensi kontennya tersebut. Iya, ini yang ditempel. Yang ditempel yang jawaban Pak Budi atau jawaban jenengan ini? Guna aku nanti Bu. Lan Ya. gen kula riyen. Ini artinya dulu. Artinya dulu. Gone. Dan kula nanti butuh pembahasan bersama Ya, niki butuh. Nah, ini betul enggak ini? Nyelo biar Nah, ya ya Pak Budi. Kirim. Pak Budi nyela-nyela bingung aku. Pak Budi. Pak Dermawan. Pak Budi bisa menuliskan di halaman 10, Pak Budi. Nanti enak Bu. Jadi yang diferensi saya, konten Bu. sama. Salah. Salah. Salah semua itu. Saya benar Oh, prosesnya. Pak Proses benar. Ya Saya produknya betul salah. benar. Yang salah yang konten Bu. Yang konten Konten salah. saja. Yang konten yang mana? Nyontoh ke saya. Nyontoh ke punya saya. Angel Pak Budi. Pak Budi di halaman 10, Pak Bud. Siap. Oh alah ya ya. Saya di halaman 9. Tak buka Saya dulu. nulis ini lo bingung Pak Budi. Oke. Mutane Bu Rini loh. Duh keringat dinginku keluar Pak Budi. Bahaya ini. Ngopo mah dingin-dingin barang ya. Lah efek dari obat tadi Pak. Coba Oh, ya. sakit apa Bu Siti? Migren Bu ketinggalan vertigo ketinggalan.
Duh. Ini betul kan? Kemarin kemah Iya, itu iya. nonstop nginep di sana, kedinginan. Biasanya kan Tenggrio tidur di luar kan mboten biasa, Bu. Depian. Habis itu karena apa 2 kali di desa dan di kecamatan. Kemarin pagi lomba-lomba enggak berhenti ya Allah. Ini sudah betul. Ini sudah betul. Sampun, sampun Bu. Gak gelem bubuk deh omahku. Suwun Pak Bim. Mungkin nek di rumah Pak Bim malah kedinginan. Yai malangi kayak Nah, setelah strategi pembelajaran apa lagi kita? Sudah, ini terus saya masuk ke Pertanyaan pertanyaan tematik. pemantik ini. Saya tak ketikkan dulu kurang 1. Terus nanti pembahasannya di halaman 10. yang dibahas Pak Budi tadi ya? Nggih. Mulai dari Aku bilang, pertanyaan Pak. pemantik nomor 1 ini nanti. Kasusnya ditaruh mana? Bentar. Penilaian. Apa ditaruh di setelah pertanyaan Sebelum pertanyaan setelah pertanyaan sebelum pemantik pertanyaan atau sebelum Bu seharusnya. Sebelum, Sebelum itu kasusnya iya. dulu. Oke, berarti di ini nggih. Ditambah Oke, lagi duplikat saja. Ya, saya tak tambahkan. Apakah ini sudah betul? Begini? Udah, Ya. udah, ada 3. Oke. Oke. Yang mau ngopi sinten nggih pertanyaannya? Atau saya ambilkan? Jenengan mawon bungu ben gak bingung le, double-double Oke. meleh mangke. Tak ambilkan dulu. Di slide 10 apa isinya ini? Ini nanti Jawaban bentar Bu Rini. Saya mau menampilkan kasusnya dulu Bu Rini. Ini tadi sudah tak kasih halaman kok hilang. Udah, nomor 9 ini untuk kasus nggih, sekedar. Saya kasusnya kini ngopi ke LMS ya, Mbak? Ya, ini saya cari di LMS. Atau yang sudah menemukan? Saya endi mau. Saya. Ayo. Dikirim di chat saja. yang mana? Kasusnya? Kasusnya Pak Dermawan itu loh. Yang SD itu loh, tak kirim. SD Pak Dermawan. Ya. Ini saya sudah menemukan Pak Dermawan Wah, adalah. Oke, yuk tak copy nih. Songo Ya. toko 10 yo. Udah dikirim di chat? Ya. Sudah tak langsung Bu. Dari LMS sudah tak pindah ke sini. Bu Rini yang Oke. itu nggih, yang Oke, membesarkan. siap. Ya, siap. Terus dari kasus itu mau ditulis semua apa kita singkat saja? Nah, Singkat ditulis aja, semua nggih. berapa slide? Singkat saja 2 slide mawon nggih, intinya Iya, tok. berarti kan Bentar Bu Rini, tak ambilkan lagi nggih. Ngantuk saya Bu. Jadi sih ya cuma ini tok i. Sek. Ini dijadikan 3 slide mawon bisa. Ini berarti ilustrasi kasus ya? Ya, Judulnya. J. laras Bu Rini. Dap. Jenengan edit nggih Bu Rini? Siap. Saya tak nambah halaman. Ini Udah 3. ilustrasi kasus baca kok juga ini judulnya apa ini? Ya, masih lanjutannya. Masih ilustrasi kasus ya? itu Yes. sampai 10, Bu. Oke. Apa kabeh ya wis kadung iki. Gak apa-apa semua, Iya. tapi Ya. nanti saat baca kita gak usah dibaca kabeh Oke. saat presentasi. Kayak Demben kan loh, kasus saya disiplin positif butuh sudah membaca.
dirangkum mawon mengke pas dek presentasi nih. Ya, Bu Siti siap. Yang penting kan ini kita tampilkan semuanya. Ben ngerti kasusnya sing harus dibahas apa ben ngerti. Jadi nanti kalau itu kan kita jadikan video apa kan tahu oh kasusnya ini yang melihat tanpa yang melihat kan tidak dari CGP saja kan dari orang lain kan kemungkinan juga bisa melihat bisa tahu kasusnya oh ini toh gitu. Intinya saat kita present nggak usah dibaca semuanya, ngoten nggih. Siap. Sek niki wae terakhir sampai konti Bu Rini. Sampai nomor pinter niku. Sek tersebut pada. Nomor 8. 8 berarti cek kurang Bu. Sampai 10. Sek Pak. Tersebut pada ini ya. Oh, ini nih. Sek Bu Rini ini ki lanjut ini ya. Sek Bu Rini tak tempelkan dulu nggih. Ki lanjut. Siap. Ki soalnya nah, satu lagi berarti nomor 9 dan 10 selesai. Oke. Di sini tempel. Udah Bu Rini selesai. Oke. Udah selesai. Ini masih juga sama kasusnya. Ya, terus ini nomor 14 nanti kita tuliskan Bu izin belakang bentar nggih. Nggih. Engko nang ngompol nang kene piye gak boleh nggih. Ini sambil kita jawab nggih untuk pertanyaan Ke belakang kok ngopi Pak Budinggo. Lah iya, kok marah-marah Dengan di sekolahan atau di rumah Pak Bu? Di sekolah aku mama sekolahan Bu, gak mulai menjaga ke sekolahan. Jenengan lo griyane celak lho. Sudah dari pertanyaan pemantik yuk kita. Ya, saya Bu ini. Yang mana? Tak kirim di chat lagi ya. Oke, siap. Habis itu baru Belakang dulu aja, Pak Bud. Ini pertanyaan pemantiknya sudah tak tulis Bu Rini, tinggal ini kita jawab. Sudah, kita tinggal menjawab saja. Pertanyaan sudah. Pak Bud, ke belakang dulu. Nanti ada apa-apa di ibu-ibu yang dimarahi. Bu Rini, saya tak ngopi bentar nggih dari halaman 13 bentar. Oke, siap. Ini saya tak masuk bentar. Di kopi, di perplexity. Bu Rini ampun ngoten. Strategi pembelajaran berapa yang digunakan? Iki kok modelnya nggih, melebar nggih, saya. Berarti kan dari skenario pembelajaran apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, berarti ini kita jawab dulu. Ini kita enter. Kebutuhannya ya tadi ya, kesiapan belajar, minat tadi. Ya, yang pertama ingin aja ya, kita tulis gini. Iya. Waalaikumsalam. Gini kita tuliskan gini aja ya Bu. Bu Rini yang ngetik aja, tak diketikkan Bu Rini. Kebutuhan belajar di bawahnya ini Bu Rini. Di bawahnya ini. Di sini. Nah, iya betul. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan adalah
Nah, terus dibuat Bu Rini, apa namanya, poin lah, betul. Kalau saya baca itu kebutuhan belajar murid yang dipenuhi oleh Pak Dermawan, itu nggih menentukan tujuan pembelajaran. Oh gitu. Ya ada, ya. Itu nanti juga masuk Bu Rini. Berarti kesiapan belajar enggak ada? Ada nanti. Tapi yang pertama kan kita harus menentukan tujuan pembelajaran dulu. Oke. Cara menentukan. Terus Nah, yang kedua, kita jelaskan dulu menentukan tujuan pembelajarannya yang seperti apa. Titik 2 Bu Rini. bentar saya gak ngene iki berarti sih Mbak. Ini tak blok ya, Ben enggak. Ini kan per pertanyaan. Nah. Yuk. Ya, itu kalau saya baca menentukan tujuan pembelajaran itu Pak Dermawan menentukan tujuan pembelajaran dari materi organ tubuh tentang cara kerja organ pencernaan. Pripun? Pak Dermawan menentukan tujuan pembelajaran dari materi organ tubuh tentang cara kerja organ pencernaan. Nah. Terus bawahnya itu kan yang dibutuhkan itu kita kan harus mengidentifikasi kebutuhan murid nggih, Bu. Ya. Nah, identifikasi kebutuhan murid kan ada beberapa tadi nggih. Berarti nomor 2 Bu Rini. Apa nomor 2? Nggih kita itu tadi. Minat belajar. Ya, kesiapan belajar. Niki mungkin cocok loh nggih. Nggih, kesiapannya yuk. Kesiapannya itu sekedar tak baca. Pak Dermawan memberikan penjelasan. Stop. Oke. Terus? Kepada semua murid. Terus? Yang ada di kelasnya. Terus? Tentang tujuan pembelajaran. Yuk. Ya, tujuan pembelajaran dan konsep kunci. Dapur ini dan konsep kunci. Sebentar, Mbak. Contoh kesiapan belajar itu apakah enggak Pak Dermawan itu menanyakan, bentar ini, menanyakan, membuat pertanyaan seperti pemantik tadi? Pundi nggih, Bu. Kita baca kesiapan belajar dulu. Tadi pengertiannya apa nggih? Tadi slide nomor berapa nggih yang itu tadi? Ini sudah tak buka ini. Nomor pinten Bu Rini? Di halaman berapa? Sheet nomor 5. Nomor Sheet 5. Iya. Kesiapan belajar
mengacu pada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh murid sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Pripun cocok napa mboten? Nek menurut Bu Rini pripun? Berikan biasanya kepada murid yang ada di mana tentang tujuan. Kok tujuan lagi? Tujuannya kan sudah menentukan tujuan pembelajaran ini, Mbak, maksudnya. Iya enggak? Jadi setelah itu ditambahkan konsep kunci itu loh, Bu. Berarti ini tulisnya tentang konsep kunci gini, anakku tujuannya sudah masuk, Pak. Udah, Bu, tak baca lagi nggih. Niki loh, Bu. Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci. Ini di apa itu namanya? Di skenarionya seperti itu. Terus berarti Dan 3. konsep kunci yang ia ingin, lanjutnya, itu titiknya dihapus nggih. Yang ia ingin, Oke, berarti belum berhenti. belum, kunci titik itu dihapus. Yang ia ingin anak-anak kuasai. Anak-anak pemurid. Di sini tulisannya anak-anak Ibu, anak-anak kuasai. Sudah titik. Terus setelah itu lanjut ke mana ya? Minat belajar, betul. Minat belajar titik 2. Nah, nek sesuai yang tak baca tadi, minat belajar, itu Pak Dermawan mempersiapkan Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang relevan. Betul lagi. Yang relevan sesuai kebutuhan murid. Betul lagi. Terus Seperti, kalau kayak contohnya ya, seperti poster diagram, koma, menyediakan buku bacaan, koma, udah, terus komik sains, dan kartu-kartu pertanyaan, terus yang menunjukkan organ pencernaan. Saya izin dulu ya, Bu. Oke, Bu. Nah, terus itu buka kurung Bu Rini, itu gaya belajar visual. Berikutnya lagi Bu Rini. profil belajar. Bentar Bu Rini. Terus ada lagi yang audio visual juga ada Bu Rini. Itu koma. Setelah itu koma. Ya. Itu video singkat tentang video. Video. Ya, itu tutup kurung dulu. Gaya belajar visual terus tutup kurung. Komanya dihapus. Komanya dihapus Bu Rini.
Terus? Komanya di luar kurung. Terus koma itu ada lagi video singkat tentang Iya. cara kerja organ pencernaan. Cara kerja organ Pencernaan. Terus? Nah, itu buka kurung, itu namanya gaya belajar audiovisual. Nah, terus ada lagi satu lagi Bu Rini, koma, Oke. Pak Dirmawan meminta muridnya untuk belajar secara kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Berdasarkan tingkat kemampuan membaca. titik. Itu namanya buka kurung gaya belajar kinestetik. Sudah. Mungkin ada yang ditambahkan nomor 4. Profil ya. Sudah. Kan seharusnya profil pelajaran murid ya dimasukkan nggih. Mungkin apa mboten Bu? Pak Nggih, Bu. no. Ya, ditambahkan nggih. Profil belajar murid. Nah, profil belajar murid sik Bu, sik membaca iki. Profil belajar murid. Pripun Pak Budi? Profil belajar murid. Pokoknya wis oke meneh. Aku cek maca cilik-cilik. Lagi enek tamu, Bu. Nggih. Pulang. Untuk bagian panitia pramuka. Profil. Bu yang profil nanti nggih. Dilewati Oke. dulu nggih. Lanjutnya Oke. mawon ya, Bu. Kok Lanjutnya, belum? bagaimana ini? Ini ya. Ini, Mbak. Murid. Anu Bu yang bawahnya tadi tentang bentar. Cara Pak Dirmawan menentukan kebutuhan belajar muridnya. Ini kan tadi ada 2 pertanyaan, Bu. Iya, ini loh sudah tak tulis. Di mana, Bu ini? Itu caranya itu. Ya. Cara Ini. guru. Cara Pak Dirmawan. Enggak ya. Cara Pak Dirmawan. Cara guru mawon, Bu. Oke. Kan kompleks nggih cara nggih. Yang kita bahas kan berarti Pak Dirmawan. Nanti berarti Pak Dirmawan ini bagaimana? Ya, cara guru. Nah itu sudah tuh Bu. Atas itu. Nah, ya ini bagaimana cara guru menentukan. Nah, terus ini jawabannya cara guru menentukan dengan Iya, dengan kesiapan belajar murid jawabannya. Terus mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat membaca. Maksudnya sesuai dengan ilustrasinya tadi. Terus membuat bahan ajar, membuat catatan penilaian. Saya Mbak, dengan cara guru menentukan kebutuhan belajar dengan satu apa Mbak? Ya, kesiapan belajar murid. Hah? Halo? Tadi wis Bu itu. Hah? Ini tak sudah lagi. Mau aku wis ngopi itu. Kesiapan belajar murid. Tak copy di chat lagi ya. Oke, saya tak godane.
Ngikutin Ini Pak, Jokowi. lalu identifikasi preferensi gaya belajar ini. Wis bawa sendiri Pak Dermawan menentukan kebutuhan belajar murid melalui Ini loh, gaya. Bu. Ini tak copy apa jenengan yang copy? Saya sudah ngopi. Bentar. Ye. Ini tak Yang ini tambahi betul ya, nggak, Pak Pak? Bu. Nggih, ditambahi sing oke. Tak Mulai tambahi wingi ya, Pak Dermawan. Rasa oke-oke kok sing presentasi gue udah bingung rasa oke intinya malahan. yang presentasi kan Ini Bu Rini. alah wong tua kok digarapi ae. Ini Pak Budi. Ya, betul. Ditambah dikit ya boleh, Ini monggo yang tak mana. tambahkan dikit di belakang ya. Ini Ye. merupakan pemantik. Bu Runi, nggak usah tua muda itu semangat kita sama Bu. Nah, Bu Marsiti sing arep nganu Bu present semangat. Ya, betul. Dan saatnya loh Bu Runi tugasnya kata sekali. Ya, itu Ternyata di copy ini nganu Bu. Di Apa? chat Emang itu hilang, kan? terbatas. Nah kita lebih hilang. Oh, Terbatas emangnya terus jadi katanya. M. Kok enggak? Terbatas Seperti HP katanya. dahulu itu loh sebagian teks hilang. Berarti itu Bu, nang dokumenku gak hilang, nang kono hilang ternyata. ini tuh masih ada beberapa ini maksudnya selain menentukan kebutuhan belajar itu ada mengelompokkan murid, itu kan juga termasuk nggih. Nggih. Ini tak buat gini nggih. Bentar. Oke. Ini ngeten nggih. Nah, terus titik yang kedua. Sudah ini. Terus lagi Bu Rini titik berikutnya. Karena enter Bu, nanti biar titiknya tambah. Ya. Selesai. Enternya Kusorku kan bawa lagi. sendiri. Nah, nggih. Oke. Ini Ya, betul. Terus? Itu ada di kolom chat lagi. enggak Bu Rini, ini saya membaca di anunya skenario. Oke, ya. Mengelompokkan murid sesuai tingkat kemampuannya. Udah, namun sekedhik. Kemampuan membacanya. Tingkat kemampuan membaca. Dah, lagi Bu Rini. Bentar. Mengelompokkan murid sesuai tingkat membaca. Nek kesiapan belajar kan wis ya. Apalagi? Membuat bahan ajar sudah nggih? Bahan ajar Belum. sudah di Lah niku bahan ajar belum ya? Kayak buku belum Membuat ya? bahan ajar belum ini? Membuat bahan ajar. Membuat Itu bahan sumber ajar. belajar, itu masuk sumber belajar itu loh Bu. Sami. Poster, diagram, buku, Sami, artikel, nggih. Membuat catatan dan penilaian Bu Rini itu dihapus saja. Nah, membuat catatan dan penilaian pun. Oke. Udah. Kurang catatannya kurang Sudah. Sudah. Sekarang pertanyaan pemantik yang nomor 2. Strategi pembelajaran. Saya tak nulis di nomor 16 nggih. Iya. Apa iki punya pertanyaan pemantik? Nih, jenengan tulis ya, tak dikte Bu Rini. Oke. Strategi pembelajaran. Tak kopikan Bu. Oke. Ya, sip, Pak. Nang. Saiki kok jane Bu Rini? Pak Budi senangannya ngopi kok. Ya. Sudah. Oke. Nomor 2. Tadi nomor 1. Apa dong kayak?
Nah, itu kan yang ditanyakan itu toh Bu, strategi pembelajarannya. Nah, ini langsung kita jelaskan semua mboten. Nek menurut saya kita melihat dari itu saja, dari ilustrasi ceritanya mawon terus kita masukkan. Lah nggih. Strategi ini kan diferensiasi konten, gitu. Nah, konten itu seperti apa? Diferensiasi konten itu kalau di kasusnya Pak Dermawan kan menyiapkan materi dan bahan ajar dalam bentuk poster, buku bacaan, artikel komik, sign dan sebagainya. Ngoten nggih? Leres napa mboten? Manut, maksud saya dijelaskan ke form selanjutnya atau di bawah itu diberi konten apa, prosesnya Pak Dermawan apa cukup enggak, ngoten lho. Atau di sini aja Pak Budi, ben langsung kesorot mata ceng ini. Betul. Konten. Gini kah? Terus kontennya dijelaskan gitu kah? Nggih. Sebentar Bu. Kalau kita melihat kasusnya Pak Dermawan, kalau di situ kan yang masuk kan hanya diferensiasi konten mawon. Proses produknya masa ada? Ada. Kenapa Pak Budi? Tak Proses. kopikan. Oh nggih. Terus tak kopi jane Bu. Ketindas guru Kumar. Saya iki dijelaskan per satu-satu. Aku tak ngopi ngene Pak Budi. 16 ya. Mau wis tak kopi to Bu 3 mau. Iya tapi Pak. lagi. Sudah. Ini kan maksudnya? Ya, itu. Nggih. Saya tak baca sih konten. Konten itu kan golongannya poster, buku bacaan, artikel komik ya. Artikel komik, video, kartu pertanyaan. Ya benar. Ya benar. Maksudnya kalau membaca berdasarkan nih loh, maksudnya ceritanya nih loh. Terus nek prosesnya Aku proses tak ngopi ngene Pak Budi sih. Bekerja kelompok itu loh Bu. Proses kelompok itu kan murid. Ya. Berdasarkan kilang di saya tak golek ning. Berdasar apa ki Pak? Dokumenku tak cek. Berdasar apa iki? Bu, proses itu golongannya mengobservasi murid, membuat kelompok dan membuat pertanyaan. Berdasarkan kita copy lagi Bu. Wingke ilang bae kebanyakan lah ngopi kokean hilang. Kudune karo teh barang gen gak hilang. Nomor 2 ya. Berpun dipahami wingke butuhe. Kedap ya. Aku ketutupan Bu Rini. Pak Dermawan mampu memberikan instruksi namanya untuk bekerja dalam kelompok, benar, kelompok, terus dan membuat pertanyaan. Ini kalau di ilustrasinya ini dalam kelompok ini ada tambahannya dan membuat pertanyaan. Kalau tambahin nggih? Nggih. Maksud saya itu atau dirubah monggo gak apa-apa. Ini sudah sesuai. Sudah. Pak Dermawan mengelompokkan murid. Jadi berdasarkan kok belum selesai? Itu yang bawah sendiri buat aku berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Kan di kelompoknya berdasarkan kemampuannya. Berdasarkan, tak tulis saya, berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Kemampuan murid membaca. Sudah ya? Sekarang produk, benar. Produknya nandur kata aja lengkap. Lah ngopi nakokean hilang. Produknya melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana muridnya memahami materi tersebut. Penilaian berjenjang itu loh Bu, menggunakan ada penilaian berjenjang loh tadi. Itu masuk mboten? Nek produk itu
Nek sesuai pengertiannya tadi apa nggih? Sik tak wacane sik, Pak. Nomor 5. Produktif biasanya hasilnya apa? Lah iya hasilnya kan apa toh? Jawaban belajar. Sik ya, produk. Ya, tambah. Membedakan produk atau layanan. Fitur, manfaat, kualitas. Jadi nek produk itu ya menghasilkan produk iya, manfaat iya, kualitas iya. Tak geser. Nah ini kopiannya jenengan mana Pak Budi? Tak bacane Itu dulu. di situ loh, Bun. Saya tak boleh aneh. Ya. Konten ya nggak? Apa nggak? Produk. Di percakapan di nomor 10 itu loh, Bu. Iya sih. Pak Oh, Dirman gitu, Bu. Tumpuk undung loh, Pak. Oh iya, saya mengetahui sejauh mana muridnya yang kemudian membuat penilaian berjenjang. Penilaian berjenjang. Kita penilaian berjenjang tier assessment kita. Nggih. Penilaian berarti itu bisa dikategorikan anu ya, kayak memanfaatnya apa, ngono ya iso ya. Nggih. Berjenjang. Terus manfaat pentingnya apa? Nggih bisa itu. Tonton di copy begini. Itu saya ngambilnya dari percakapan yang nomor 10 itu loh, Bu. Ya. Nggih lah yang nomor 10. Pak Dirmawan melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami. Kemudian ia membuat penilaian Ya, Pak. Dalam? Sampai tier assessment ini ya? Sampai Nggih. penilaian berjenjang sampun sudah ini. Pun. Nanti penilaian di penilaian kan ada pertanyaan sendiri toh. Nanti kita jawab lagi di penilaian sing nomor 10 ada 1 2 3 tadi enek pertanyaan lain nanti. Ya, nek menurutku diferensiasi produk hanya sampai tier assessment ini toh aja. Lah nggih, itu saja. Saya ini tak tulisin nomor 2 nggih, ini pertanyaan nomor 2. Sing selanjutnya ngunggu pertanyaan ketiga kata Ibu. Sekarang nomor 3. Nomor 3 Bu Rini. Nomor 3 berarti bagaimana Pak Dirmawan melakukan penilaian. Nah, itu tadi sak mengisor kuwi. Kuwi golongannya tier assessment kuwi misalkan murid yang kemampuannya kurang, sedang atau tinggi toh. Nggih. Sedang tinggi. Ya cocok bener. Wes selesai berarti. Wes Bu Rini karek ngopi itu Bu Rini. Bagaimana Pak Dirmawan melakukan penilaian? Wes. Tak dikte ae po di kopi, Bu Rini, sithik kok. Saya tak ngopi saja sebentar. Yang atas mau wes Bu. Tak kopine sithik-sithik Bu. Nangguin. Nak di kopi kabeh ilang no. Anu Pak, intinya Pak Dirmawan melakukan penilaian berjenjang, ya toh. Terus murid yang kemampuannya sedang, engko tugasnya apa? Murid yang kemampuannya kurang, tinggi. Tugasnya opo? Wes ngono tok wae. Gak usah oke-oke. Nggih. Nah. Tir, benar. Ini kah? Ya, saya ini untuk murid yang kurang. Tak tulis untuk murid yang mempunyai kurang itu apa? Nah, tinggal dicek. Ya, Bu Rini, ia menugaskan ini di enter gimana nggih? Nggih bener niku. Ya, Sek Bu Rini ini tak masuk dulu ya. Tak buat model enek golongannya pendel-pendel iki lho. Nah, udah. Ojo pentil to Bu, pendel iso. Maksudnya titik gitu. Bu bahasanya yang rawan-rawan Rawan yang ini tak putih.
Ya, saya bener Bu Rini. Dah. Udah Burin di chat terus tak copy semua tinggal ngedit Nah, dari murid yang kemampuannya tinggi sampai yang rendah sampai yang tinggi. saya tak wajahnya sih ya. Oke. Untuk murid yang kemampuannya kurang, menugaskan mereka untuk Sebentar nganu Bu Asti, nganu jenengan ya pesannya tak menjadi apa. dulu. Titiknya dulu. Bu Rini, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur yang telah display di kelas. Sesuai dengan yang telah mereka pelajari. Saya tak baca nana ya. Pak Bud, ini ada yang itu loh, sing jenengan kita enak menuliskan yang di akhir tadi ada keliru, Keliru nggih dibenahi. Di Bu Rini. Titiknya kok malah wakai Bu Rini? Tenang, tenang. Nah, Ya, Tenang Bu. ya. Bentar tak bacanya dulu. Untuk murid yang sudah? Sebentar. Untuk murid yang kemauannya kurang. Yang pertama kurang rian nggih Bu Rini? Oke. Iya, nek yang kurang itu, kalau yang di sini yang tak baca, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan. Ini sudah betul apa belum? Ini sudah betul apa belum? Saya tak membaca lewat sini Bu, nanti jenengan cek ya. Oke. Untuk yang kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan. Saya Bu. Iki lho Mbak, jenengan mersani slide wae. betul. Jenengan ku sore keluar Mbak. Ini Bu Rini, Yun Sewu. Ya? Bu Asti Yes. itu membacakan yang di soal. Ya, jenengan yang sini. ngecek. Nah, saya bantu ngecek Bu Asti, monggo. Ya, Kalau saya tak ada yang nggak membaca. pas, kita edit. Ya. Ya. Sudah siap? Siap. Ya. Kalau yang kurang, gitu. Yeah. Siap. Ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Oke, Betul, lanjut betul. sama. Gitu. Betul, sama. Terus Berikutnya. untuk yang kemampuannya sedang. Sekarang. Ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Oke. Betul. Terus Betul. Kemampuan Sing apa? tinggi. Kemampuan Tinggi, tinggi. nggih. Tinggi itu meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusun kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Bon, Oke, Betul. sambut. berarti aku menggagal fokus nek kemaca. Bon, bener. Selesai Bon. nggih? Lah batinku jenengan takon anu maos neng chat kok sesuai dengan chat kok bingung. Loh, saya tuh membacanya lewat LMS Bu Rini. Sopo ngerti lah aku nulis nak kleru ngono lho, Bu. Jeneng manusia. Aku yakin ya Pak Budi ngono lebih teliti dari Ibu. Wes. Kula soalnya gagal fokus karo sing display niku lho Bu, kok tak delok kok gak enek. Ayo kita lihat, ayo kita cari ini yang profil pelajar murid belum? Ya. Pengertian dari profil pelajar murid. Jenengan copy Pak Budi.
Sing dina Profil. Pengertian dari Profil. profil belajar murid Pak Budi. Nomor berapa ya Bu Rini? Sheet 14. 14. Ya. oh tadi ya sing profil belajar murid tadi ya. Kurang. Iya, yang kita lewati tadi. Oh nggih, saya tak golekne. Aku tak ngisi yang pertanyaan profil kuwi mare Bu. Fokusnya di pertanyaane pemantik tok. Lah jiwai poga iki. Dikasih no. Ya iya. Lebih lengkap kok. Aku tak karo membaca ya. Belum. Profil. Profil. Profil belajar murid. Profil. Burin, jenengan Dalam? bisa nempel-nempel depan teman-teman ben golek profil belajar murid, nempel-nempel Oke, foto apa sing arep Yoi. Piye? teman-teman ben kirim golek foto. profil. Ya ya. Niki sampun Bu, pengertiannya profil belajar murid. Saya copy lagi ya. Nggih. Yoi. Burin, fotoku tak kirim di mana? Di WA saja sayang. Oke. Aku tak foto saya. Tak Aku ya punya foto. foto. Wes kita sudah selesai, tinggal profil belajar murid tok. Yeah. Tak golekane fotoku ya. Burini. Sini ya. Sini ya. Sampun Bu, Oke. pengertian profil belajar murid. Niki fotonya lewat chat CTW. pribadi. Cate Lihat Burini. WA kita. Bu Asti ya atau Bu Rini? Burini mawon. Oke. Kula ki sing goleki foto Bu. Kula nggih sami, fotone mboten gadah. Nek Nanti fotone malam karo. masih bisa. Nanti malam Mbak Asti diedit-edit ya. Oh iya. Ya wes Template-templatenya. fotonya tak edit nek malam ya. 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 Template-templatenya ditambahi. Masih berapa menit lagi ya kita ya diskusinya? Masih Ya? lama Bu, tenang. Loh selesainya jam berapa toh Pak Bud? Ya ini loh jam 4. Nanti biasanya kan kita masih jam 5. Jam 5. Kayak 4 16.15 toh. 16.15. 4 bisa. Jam berapa? 4 lebih 10 bisa. Oh iya. Oke. Masih lama Bu. Kirim foto kalau masih lama gitu loh. Profil belajar murid belum ditempel nggih? Sampun. Tinggal Udah, copy Bu. ini. Tenang. Bu, maksudnya itu profil belajar murid itu bukan pengertiannya sing nanggone Pak Gunawan mau lho. Walah. Dari Pak Budi nek no. Itu maksudnya yang ada di ilustrasi kasus. Yang di ilustrasinya Pak Dermawan. Pak Dermawan, Pak Budi sudah kirim belum? Belum. Aku ndelok Bu Siti gagal fokus soalnya. Pak, kan saya sudah bilang Pak, efek dari ini loh. Saya tak memahami dialognya lagi. Bu Siti, profil belajar murid adalah karakteristik unik itu. Langgeku nggih niku Bu, fokus iki gagal ngantuk pol. Berarti kita kan membaca pengertian ini kan bisa kita cari di kalimat ilustrasi. Sing membacane niki lho, mari cilik-cilik. Nggak kelihatan Bu. Di form berapa toh Bu tadi profil tuh? Sek Pak, bukan aku hilang di sana. Oh, LMS baik.
Pengertiannya napa wau Bu Siti? Kita tadi kelompok 2 nggih. Nggih. Pengertiannya tadi apa ya? Ya. Kalau saya pahami di profil itu kok lingkungan pengaruh ya. Ada lingkungan pembelajaran Ya. yang penting tadi nggih. Ya enggak apa-apa diikutkan, Oke. Pak. Anu, Maksud saya ya dialog yang ada kaitannya dengan lingkungan pembelajaran ini Ya. kita ambil ngoten. intinya itu kan kebiasaan itu mempengaruhi gaya belajar. Gak ngoten toh? Kan nggih. Tak delok ya. Kebiasaan, kebiasaan. Sing berbau-bau kebiasaan ngono mana ya Ki? Enggak, saya nomor 9 itu pripun, Bun? Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendampingi tiap kelompok, ini maksud saya, ia mendampingi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Kalau itu ngoten pripun? Di poin 9. Nggih, ini saya sudah di poin 9. Saya tak maca pengertian yang Bu Siti. Karakteristik unik Setiap setiap individu. individu mempengaruhi gaya belajar. Saya ya Pak. Yang Putih profil potong belajar hijau. itu yang di depan tadi kita sudah nulis, Bu. Wes buahnya. Iya, kan mau menjauhkan itu loh, maunya Oke, bagaimana. dari tadi kan ada kita membuat 1, 2, 3 tadi kan sudah dijelaskan di depan. Dari Iya. penjelasan depan tadi yang sesuai kelihatannya yang kemana? Monggo. Nggih. Sik tak anu ya Pak Budi sabar nggih, tak waca-waca dulu. Oke. Masih punya waktu 6 menit untuk ke main room. Alhamdulillah kita sudah selesai, tinggal membenahi. Tinggal masang template-template. Nggih. Eksekusi, monggo apa dibahas sekalian untuk minggu depan, untuk hari Senin itu bagiannya apa-apa, monggo. Aku manut wae. Kalau ya manut. Saya sebagai apa manut? Kan ada bapaknya, jadi manut aja ya Bu ya. Manut kabeh, alhamdulillah. Aku tidak manut. Moderatornya sinten, monggo. Saya dalam satu minggu sekali. Moderatornya saya. Lah timbang dipilih berarti Bu Rini. Terus yang presentasi siapa? Dosen tentang Monggo. Enak sing Presentasi, mengajukan Bu. diri presentasi. Oh, presentasinya Bu Asti. Nah, Kantun ini kantun. siap. Pak Budi. Pun. Sana kegiatan mengajar kegiatan tersebut. Dalam Hmm. bentar Bu nggih. Putra kula ki ambaan wau. Iki kan di depan jalan raya banyak kendaraan berat Bu. Jadi orang tua saya enggak ada. Jadi enggak ada yang ngomong, jadi ini kula takut ya banyak kendaraan lewat soalnya pembangunan proyek jembatan niku lho Bu. Bentar nggih. Bu, Ya, nek umpami nomor awal itu kan memang kita sudah menjelaskan banyak sekali nggih. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus kemudian 7 itu juga sudah kita jelaskan. Nek itu misalkan nek nomor 8 itu masuk apa enggak ya? Kita ini enggak masuk ya. Memastikan nek observasi.
Gak apa-apa Butai, kita tulis bagian itu dikasih satu, ngono gak apa-apa. Nggih. Sing manute itu tadi yang profil murid sing ketoke nang kono apa? Apa ya wis nomor 9 aja nek pane kok ada kata mengobservasi gitu sing lebih saklek no ya. Lah Nomor nggih. 9 aja. Maksud saya dari situ kita ambil bagian atas piro nek sing ketoke cocok ngoten e. Ya. Nggih niki Monggo nak ini kok nanjak dengan kita tidur ada inspirasi baru ya diganti lagi gak apa-apa. sik dajata anu ya. Padang sama berkan. Ini no sampai selesai apa enggak iki? Gak usah. Sampai diberikan tantangan ini loh nek. Oh, diskusi diberikan tantangan itu loh sampai Ya. membimbing itu toh intinya sampai diberikan tantangan itu aja. Ya, tak paste di situ cocok apa enggak? Cocok. Wes. Berarti ini nomor 4 ya. Oke. Udah selesai. Berarti tinggal memulai itu sama kita bentar lagi tinggal 2 menit kita ke main room. Terus berarti untuk tugas kita sudah anggap selesai ya, tinggal foto-foto nanti monggo yang mau diedit yang mana. Tinggal Satu nambah. lagi pada halaman 18. Thank you. Oh ya, thank you-nya belum. Halaman yang ditunggu. Halaman yang Nah, ucapan dinanti. pembukaan masa nggak ada penutupnya ya Pak? Thank you. Ini sekali-sekali diganti matur suwun mboten salah. Boleh. Boleh. Matur sembah. Pun. Tapi kan gak anu ya Mbak, gak nasional bahasanya. Ya Apa? kita memang harus Nek Jepang kamsahamnida ini apa artinya? Mboten ngertos Bu bahasa Korea. ganti matur suwun jare Bu kearifan lokal. Ampun. Soalnya kan kita nanti ini kok diupload di YouTube, nanti lucu. Saya tak izin ke belakang sekedap ya. Nggih, berarti ini selesai. Nggih, Kita tutup nggih. Kita masuk ke kembali room. ke Tinggal Nggih, kita nanti malam edit-edit ya Mbak Asti ya. tinggal itu untuk isinya nanti monggo kalau mungkin ada pendapat dari teman mau mungkin ada yang kurang pas diedit nggih monggo. kita langsung kembali ke ruang 1 nggih Pak Budi. Tunggu saya Bu Rini biar selesai ditutup dulu. Oke. Gitu. Takutnya ruang sebelah belum selesai kan nggak enak. Sudah. Oke, kita tinggal 1 menit pas, kita tunggu apa kita pindah ke ruang sebelah. Telepon Pak B, ruang sebelah sudah selesai belum? Gak enak ya. Ujuk-ujuk neng ruang sebelah belum masih. Pun saya ke main room sekarang apa masih menunggu? Nunggu Pak Fasil dulu loh, gak penak no. Ruang sebelah selesai belumnya. Tapi waktunya ini sudah habis ya Bu. Gimpo nek no. Oke ya, tak balik ya. Berarti ini ditutup. Tutup nih live call ini ya.